Oke, infeksi jamur itu bisa juga disebabkan karena daya tahan tubuhnya yang rendah. Ketika daya tahan tubuhnya lemah, dia akan sangat mudah terserang berbagai penyakit. Awal mulanya dari tertular jamur ya, gitu. Tertular dari jamurnya itu bisa tertular secara langsung ataupun tertular dari berupa media. Media itu bisa jadi manusianya gitu. Kita juga bisa menularkan spora dari jamur kucing satu, kemudian kita membawa spora tersebut ke kucing-kucing yang ada di rumah. Otomatis kucing-kucing yang ada di rumah itu bisa saja tertular jamur gitu. Terus kemudian juga faktor tertularnya juga bisa karena mereka bertemu secara langsung gitu. Misalnya untuk kucing-kucing yang beresiko tinggi, misalnya kucing-kucing yang sering keluar rumah, sering main dengan kucing-kucing liar gitu, kucing yang berada di tempat yang lembab. Terus kemudian kucing-kucing yang ketika dimandikan dalam proses pengeringannya ini kurang kering gitu. Yang paling saya sering temui itu biasanya di leher ya, karena di leher juga kita bisa melihat sendiri kucing-kucing itu kalau tidur dia akan menekuk lehernya gitu. Bisa juga di area ketiak gitu, area-area ketiak, area-area juga di pangkal paha ataupun bahkan di sela-sela paunya gitu. Di sela-sela paunya ini sangat tricky banget karena kita nggak mengecek daerah sela-sela pau. Jamur itu akan bertahan lebih lama ketika kita tidak tahu area mana saja yang terserang jamur tersebut. Oke, infeksi jamur itu bisa juga disebabkan karena daya tahan tubuhnya yang rendah. Ketika daya tahan tubuhnya lemah, dia akan sangat mudah terserang berbagai penyakit, termasuk juga jamur dan beberapa jenis kutu, bahkan juga beberapa virus gitu ya. Ketika kita memelihara kucing, sinar matahari itu menjadi sangat penting gitu untuk proses metabolisme dalam tubuh mereka. Jamur tidak akan tumbuh secara maksimal ya gitu, tidak akan mudah berkembang gitu di daerah yang kering, di daerah yang panas gitu. Terus juga kucing juga merasa lebih fit karena metabolismenya juga tercukupi. Berlaku di anjing juga, makanya kenapa kalau di anjing kita merekomendasikan untuk exercise setiap pagi gitu. Waktu yang optimal sekitar jam 9 sampai jam 10 gitu. Kalau jamur itu biasanya mereka membutuhkan area atau mereka membutuhkan media, dan media yang paling cocok adalah di kulit. Sedangkan luka terbuka kan kita tahu ya sendiri, kalau luka terbuka biasanya kulit juga tersobek gitu, dan juga ada jaringan-jaringan yang terbuka di sana. Jadi kemungkinan terserang jamur di area yang luka terbuka itu sangat kecil gitu. Tapi kalau di area sekitar luka itu mungkin saja terjadi. Jadi mereka akan tumbuh kembangnya di sana. Sedangkan kalau di luka kan si jamurnya nggak ada media untuk tertanam ya, jadi kemungkinan untuk si jamur menginvestasi di daerah luka itu sangat kecil. Kemungkinan yang bisa terjadi di daerah luka malah bakteri seperti itu. Treatment yang utama adalah ke dokter hewan gitu. Jadi kita memeriksakan kondisinya ini seperti apa, apakah membutuhkan booster atau membutuhkan vitamin yang khusus untuk memberantas si jamurnya. Jadi kita lihat dulu apakah jamurnya porsinya kecil, spot-spotnya kecil, keropengnya tidak terlalu parah gitu, dan juga area-areanya masih bisa kita amati gitu. Terus kemudian ada juga jamur yang sudah lama, sudah digaruk-garuk gitu, dan akan menimbulkan beberapa luka gitu. Ketika ada luka tersebut, ada investasi jamur, ada luka, kemudian juga ada infeksi bakterial, kan harus secara holistik ya kita mengobatinya. Kita nggak bisa mengobati cuma satu-satu aja. Ketika kita cuma mengobati jamurnya, masih ada bakteri yang harus kita obati, masih ada luka yang harus kita obati. Biasanya kalau jamur yang sudah parah, sudah yang digaruk-garuk sampai timbul bau, itu biasanya sudah ada infeksi bakterialnya. Jadi lebih baik dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga treatment lanjutannya seperti apa.